Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan sedikit mencuplik Sising C season 5 episode 38 yang akan tayang Rabu depan ya. Di dalam previewnya kita bisa melihat bahwa Sun Wukong masih bertarung sengit dengan Raja Gila. Kekuatan yang dilancarkan Raja Gila sebelumnya benar-benar mampu diblokir oleh Sun Wukong. Jiwa tempur Raja Gila yang semakin membara ternyata masih dianggap enteng oleh Sun Wukong. Bahkan kekuatan pamungkas seamarah Asura yang dilancarkan sebelumnya, di mana jurus itu dulu pernah menghancurkan Buddha raksasa Tathagata, tapi di hadapan Wukong, jurus pamungkas itu hanya menjadi bahan leluconnya saja. Raja Gila pun kini semakin kesal dan mereka berdua kini telah bertabrakan dengan kekuatan yang lebih besar. Akan tetapi, gemburan-gemburan yang dilancarkan Raja Gila kini tetap saja masih diblokir oleh Sun Wukong. Sehingga kini Raja Gila benar-benar tak punya pilihan lain selain ia harus meningkatkan serangannya lagi. Ia pun mulai berkonsentrasi dan mulai mengaktifkan 5 panca indera Dewa Perang. Dengan mengaktifkan ini, maka kelima-lima indera Raja Gila Asura menjadi sangat sensitif. Telinga Dewa Perang menerima semua informasi di sekitarnya. Raja Gila bisa langsung mengetahui nafas dan detak jantung musuh. Dengan mata Dewa Perang, memungkinkan Raja Gila segera melihat kekuatan Sun Wukong, mendapatkan keuntungan dalam pertempuran, dan menilai gerakannya dengan sedikit gerakan tubuh musuh. Dengan hidung Dewa Perang, bisa mengukur arah musuh dan melihat semua perangkap penyergapan. Indera sentuhan Dewa Perang membuat Raja Gila memahami pengalaman lawan. Dan dengan jantung yang telah terbakar dan juga jiwa tempur Asura Raja Gila yang saat ini telah membara, tentunya kekuatan ini tak ada bandingnya. Seketika kini muncul gelombang biru yang mengalir di sekitar tubuh Raja Gila. Dan setelah itu kini muncul api ungu di matanya. Raja Gila kini dengan cepat melesat maju dan menghantam Wukong dengan sangat keras. Dan benar saja, Wukong kini merasa kalau serangan Raja Gila benar-benar meningkat drastis. Sun Wukong pun jadi kewalahan. Setiap benturan-benturan dari senjatanya, Wukong selalu terhempas. Wukong pun berusaha untuk menyerang balik, tapi setiap kali dia menyerang, serangannya selalu dapat dibaca oleh Raja Gila. Wukong pun perlahan-lahan mulai tertekan. Gemburan-gemburan Raja Gila begitu dahsyat. Beberapa tebasan menghantam Wukong. Walaupun tubuh Wukong abadi, akan tetapi jika begini terus, Wukong bisa-bisa juga akan kalah. Akan tetapi Wukong tetap tak gentar. Tampaknya dia sangat senang dengan sensasi seperti ini. Dengan tersenyum riang, ia pun berteriak. Dan tiba-tiba saja dari belakangnya ini muncul ilusi satu peleton pasukan kera dari Gunung Wakuo. Wukong dengan sangat percaya diri menjulurkan tongkatnya dan terus memprovokasi Raja Gila kalau pasukan keranya akan menghabisi Raja Gila. Tanpa basa-basi lagi, Sun Wukong segera menyuruh pasukan kera ilusinya untuk menyerbu Raja Gila. Kera-kera itu pun dengan penuh semangat segera berlari untuk mengeroyok Raja Gila. Melihat hal itu, wajah Raja Gila semakin dingin. Kekesalan Raja Gila seketika meningkat beberapa puluh persen. Dia tak menyangka Wukong benar-benar meremehkannya dengan mengerahkan kera-kera kecil untuk melawannya. Kemarahannya membuat dia segera dengan cepat mengayunkan pedangnya dengan kuat dan bertubi-tubi. Dan tak butuh waktu lama, tebasan-tebasan itu segera menghancurkan gerombolan kera yang berlari menyerbu dirinya. Di sisi lain, Wukong merasa sangat senang karena dia kali ini mempunyai lawan yang sangat menarik. Wajahnya tiba-tiba kini menjadi tersenyum mengejek. Tampaknya Wukong masih mempunyai banyak kartu truf untuk menghadang Raja Gila. Ia pun kini sedikit berkonsentrasi. Seketika muncul gelombang berwarna merah yang memercik dari tubuhnya, yang ternyata saat ini ia mengaktifkan 5 indera Dewa King Kong. Sungguh tak terduga Wukong mempunyai kemampuan yang seperti Raja Gila. Jelas hal itu membuat Raja Gila jadi sangat terkejut. Dengan mata Dewa Perangnya, Raja Gila melihat dengan jelas tubuh Sun Wukong kini memancarkan cahaya merah. Wukong pun dengan cepat melesat maju. Serangan Wukong kali ini membuat Raja Gila kelabakan. Dengan susah payah ia menangkis gemburan Wukong. Serangan Wukong kini menjadi sangat liar dan brutal. Bahkan 5 panca indera Dewa Perang Asura kini kesulitan untuk membaca gemburan Wukong yang juga telah mengaktifkan panca indera King Kong. Pertempuran kini jadi lebih sengit lagi. Hantaman senjata dari masing-masing kubu benar-benar menggetarkan area sekitar. Sementara itu, Tathagata masih memperhatikan duel itu bersama dengan Soma. Tathagata di situ mulai khawatir dengan kondisi yang seperti ini.
Jika duel itu terus-menerus berlangsung, maka mereka berdua akan tumbang. Sehingga jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Semua yang mendengarnya pun jadi bertanya, apakah konsekuensinya sebegitu serius itu? Tata-kata pun lalu menjelaskan bahwa Sun Wukong saat ini sedang memikul tanggung jawab yang besar untuk memikul misi bersama Biksu Tong mengembalikan api abadi. Karena bahkan saat ini jiwa kegelapan telah merajalela di dunia. Sementara Raja Gila, ayah Suma, saat ini merupakan kunci untuk menyelesaikan dendam antara Asura dan surga. Jadi bisa dikatakan kedua orang ini semuanya menentukan masa depan dunia ini. Sementara itu, pertarungan kedua sosok kuat itu semakin memanas. Masing-masing serangan dari mereka saling menghantam, adu pukul terus berlanjut. Tubuh mereka mulai merasakan sakit dan terluka. Sun Wukong pun tak mau jika dia harus kalah. Ia pun kini mulai serius lagi, ia pun mulai ngamuk. Segera dia meluapkan amarah King Kongnya dan merubah tubuhnya menjadi jiwa kera raksasa. Sun Wukong pun kini benar-benar melepaskan emosinya. Pukulan-pukulan brutal dan liar segera ia lancarkan kepada Raja Gila. Seberapa kuat tubuh Raja Gila saat ini jika dinilai dari segi fisik? Sun Wukong dengan tubuh kera raksasa abadi yang lahir dari batu api jelas jauh lebih unggul. Dan benar saja, tabrakan antara kedua pihak dimenangkan oleh Sun Wukong. Begitu tabrakan pecah, Raja Gila tertekan mundur. Raja Gila pun kali ini hanya bisa memilih menghindari hantaman Wukong. Pukulan Wukong begitu dahsyat. Bahkan pukulan Wukong yang mendarat liar ke tanah menyebabkan tanah menjadi retak. Sun Wukong kini benar-benar tak mau melepaskan Raja Gila begitu saja. Ia pun segera melancarkan tinju King Kong raksasanya dengan sangat kuat. Tinju raksasa itu segera meluncur deras kepada Raja Gila. Raja Gila saat ini benar-benar tak ada celah untuk menghindar. Yang hanya bisa ia lakukan hanyalah dia harus menahan tinju itu. Raja Gila pun segera mengayunkan kedua pedangnya dan tabrakan keras kali ini masih dimenangkan oleh King Kong raksasa. Tinju raksasa itu membuat Raja Gila terpental. Segera melompat untuk mendaratkan tinju lanjutan dan wadah. Raja Gila kini hanya bisa pasrah. Tubuh asuranya yang tebal, di mana tubuh ini telah mengalami begitu banyak luka dan kematian. Tampaknya baru kali ini tubuhnya benar-benar digempur habis-habisan. Tinju Wukong mendarat dengan dahsyat dan bertubi-tubi dengan kecepatan yang tinggi. Sun Wukong terus memukuli Raja Gila seperti samsak hingga Raja Gila terdorong sangat jauh dan madawar. Sun Wukong kali ini menggeprek Raja Gila hingga menghantam dinding bukit. Walaupun Raja Gila kini telah menancap di dinding bukit, Sun Wukong terus memukuli Raja Gila tanpa ampun. Raja Gila kali ini benar-benar tak berkutik sama sekali. Raja Gila yang kini telah menjadi samsak, bahkan saat ini ia tak mampu untuk mengerang kesakitan. Bagaimana untuk mengerang? Belum sampai Raja Gila membuka mulutnya, tinju-tinju raksasa terus menghantam tubuhnya. Kondisi ini membuat Raja Gila mulai memuntahkan darah. Pandangannya menjadi kosong dan benar-benar tak berkutik. Perlahan-lahan tubuh Raja Gila menjadi lemas. Bersama dengan itu, Sun Wukong tampaknya telah merasa puas. Ia pun juga segera menghentikan tinjunya. Raja Gila kini terlihat begitu menyedihkan. Tubuhnya kini hanya terdiam tak berdaya, seperti figura yang menancap di dinding. Sebelum akhirnya tubuhnya perlahan-lahan meringkuk ke depan dan jatuh ke bawah dan mendarat ke tanah. Ronde kali ini tampaknya kemenangan berada di pihak Sun Wukong. Sun Wukong pun kini segera merubah tubuhnya menjadi normal kembali. Ia pun tersenyum riang. Sambil menenteng tongkatnya, ia lalu menoleh kepada Tathagata. Tapi belum sempat dia menyapa Tathagata, segera ia dikejutkan oleh sesuatu. Dia merasakan kekuatan jiwa tempur Raja Gila berkobar kembali. Dan benar saja, ketika dia menoleh kembali, Raja Gila kini bangkit dengan tubuhnya yang telah dipenuhi oleh api tempur yang membara. Tubuhnya kali ini benar-benar terbakar oleh api tempur dengan lebih besar. Raja Gila tak bisa mati. Keadaan hampir mati hanya membuat api tempurnya membakar dirinya dan membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, saya juga belum tahu nih guys, bagaimana pertempuran ini berakhir. Karena memang ini adalah cerita modifikasi yang tak ada di manhwanya. Lantas, bagaimana juga Tathagata menyelesaikan konflik ini? Mengingat kedua sosok di depannya, ini adalah penentu masa depan dunia. Dan ia tak mau kedua sosok ini tumbang karena pertarungan ini.
Kita tunggu saja di Rabu depan ya guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak spoiler kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.